Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Dalam video hari ini kita akan belajar bersama dengan menganalisis unsur kebahasaan pada teks cerpen. Sebelumnya, selamat pagi. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan tetap semangat meskipun kita masih pembelajaran daring. Nah, pada video hari ini adalah bab ketiga di kelas 9. Sebelumnya, masih ingatkah kalian dengan pengertian dari cerpen yang pernah dibahas pada minggu lalu? Coba kita ulas kembali pengertian dari cerpen ya. Cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang mengalami peristiwa kehidupan penuh konflik atau penuh masalah. Prosa di sini adalah bisa juga disebut cerita imajinasi atau bisa bersifat khayalan. Jadi, cerpen itu bisa penyair atau pembuat cerpen menggunakan daya imajinatif untuk menciptakan ceritanya. Nah, itulah pengertian dari cerpen ya. Semoga kalian ingat dan sudah menulis. Sekarang kita lanjut ke unsur kebahasaan pada cerpen. Unsur kebahasaan pada cerpen terdapat 5 poin atau 5 unsur, yaitu yang pertama adalah ada ragam bahasa, yang kedua nanti ada kata benda khusus, yang ketiga kalimat deskriptif, yang keempat adalah majas atau bisa disebut dengan gaya bahasa. Yang kelima nanti ada kata atau kalimat ekspresif. Mari kita bahas satu persatu ya. Pertama ada ragam bahasa. Cerpen merupakan cerita fiksi atau cerita khayalan yang mengisahkan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat pula menggunakan bahasa tidak resmi. Dapat berupa kalimat langsung maupun kalimat tidak langsung. Perhatikan contoh pada bagian berikut. Contoh kalimat langsung. Ciri-ciri kalimat langsung itu adanya tanda petik. Nah, di sini coba perhatikan. Coba deh kamu pikirkan, kalau kamu memiliki cita-cita, pastinya kamu akan lebih giat lagi belajarnya agar cita-citamu dapat terwujud, kata Rani kepada Widi. Nah, ini merupakan kata Rani kepada Widi. Jadi ada kata Rani mengatakan, nah itu nanti jadi kalimat tidak langsung. Nah, coba sekarang kita ke contoh kalimat tidak langsung. Karena kalimat langsung tadi yang mengucapkan adalah Rani, di sini contoh kalimat tidak langsungnya juga Rani mengatakan kepada Widi. Rani mengatakan bahwa Widi harus memiliki cita-cita agar lebih giat lagi belajar untuk mewujudkan cita-cita. Nah, jadi perbedaan contoh kalimat langsung dan contoh kalimat tidak langsung, paham ya? Jadi contoh kalimat langsung itu ada tanda petiknya. Nah, di sini adalah ragam bahasa menggunakan kata atau bahasa tidak resmi. Misalnya di contoh kalimat langsung, coba deh. Nah, itu merupakan kalimat atau kata tidak resmi. Unsur yang kedua adalah kata benda khusus. Kata benda khusus ini berkaitan dengan kata benda umum. Nah, mengapa pada cerpen lebih menggunakan kata benda khusus daripada menggunakan kata benda umum? Nah, kata benda khusus ini sangat penting untuk menciptakan alur cerita. Kosakata ini memiliki hubungan erat dengannya, sehingga dapat memberikan gambaran kualitas isi cerpen yang dibuat. Selain itu, dapat memperindah dan keserasian makna atau arti yang tercipta pada cerpen. Pemilihan kosakata benda khusus ini
dalam cerpen dapat berupa pemilihan yang tepat sehingga pembaca atau pendengar dapat mengetahui isi dari cerpen tersebut. Contoh, Marni bergegas untuk membelikan jeruk, anggur, dan apel untuk majikannya. Nah, yang di sini diwarnai oranye yaitu jeruk, anggur, dan apel merupakan kata khususnya. Kata umum dari ketiga kata tersebut adalah buah. Nah, mengapa demikian? Karena pembuat puisi mungkin hanya ingin menempatkan tiga kata tersebut sehingga menggunakan kata khususnya dari apel. Karena kalau menggunakan kata buah berarti semua buah yang akan dibeli oleh tokoh Marni. Nah, jadi salah satu contohnya seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, kata benda khusus dari kata benda umum. Unsur yang ketiga yaitu kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek, hal, orang, atau peristiwa sehingga pembaca seolah melihat, mendengar, merasakan apa yang sedang digambarkan. Pada kalimat deskriptif ini digunakan untuk penggambaran latar dan tokoh pada cerpen. Jadi, jika pada cerpen kalimat deskriptifnya hanya untuk menggambarkan latar, bisa latar tempat, latar waktu, maupun latar suasana, dan tokoh. Tokoh ini bisa perwatakan tokoh pada cerpen. Coba dipahami contoh penggambaran latar. Kuingat kau berbohong padaku, seperti yang kau utarakan kemarin dan yang kemarin dulu itu. Ketika mentari meredup, berpendar di pucuk daun sebelah barat rumah, dan ketika kerumunan itu tak lagi bersamamu, kau mulai dengan kisah kebohonganmu yang pertama kepadaku. Nah, ini merupakan contoh kutipan pada cerpen. Nah, contoh penggambaran latarnya adalah yang diwarnai ungu, mentari meredup. Nah, itu menggambarkan latar waktu pada mentari meredup, berarti bisa sore atau bisa malam. Selanjutnya, contoh penggambaran tokoh pada cerpen. Nah, perhatikan, Eka memang sangat menarik. Dia cantik dengan rambut ikalnya yang panjang, hidungnya kecil dan lancip, matanya yang lebar dilengkapi dengan bulu mata yang lebat dan lentik. Wajahnya disempurnakan dengan bibirnya yang merah meski tak memakai lipstik. Nah, ini contoh penggambaran tokoh atau pelaku pada cerpen, yaitu Eka menggunakan nama Eka, menggunakan nama atau kata ganti ketiga yaitu dia, atau bisa menggunakan nya yang dimaksud adalah si Eka. Nah, itulah contoh penggambaran tokoh. Bisa juga contoh penggambaran tokoh yaitu wataknya. Nah, itulah kalimat deskriptif. Unsur yang keempat adalah majas. Majas merupakan gaya bahasa yang biasa digunakan penulis dalam membuat karya sastra seperti cerpen, novel, maupun juga puisi. Hal tersebut akan mempermudah penulis menemukan unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerpen yang dibuatnya. Tujuan dari penggunaan majas atau gaya bahasa ini untuk menambah nilai keindahan dan ketertarikan terhadap cerpen dari pendengar atau pembaca. Biasanya penulis harus mampu meletakkan majas di bagian yang tepat pada suatu cerpen. Majas atau gaya bahasa yang biasanya sering digunakan pada cerpen adalah simile, metafora, personifikasi, maupun hiperbola.
Sebenarnya banyak majas, tapi yang sering digunakan pada cerpen adalah majas tersebut. Coba kita bahas satu persatu majas yang terletak pada cerpen atau biasanya banyak digunakan pada cerpen. Nah, yang pertama adalah simile. Apa itu simile? Simile adalah majas yang membandingkan sesuatu secara eksplisit, maksudnya atau secara tidak langsung. Misalnya, meskipun, bagaikan, seperti, laksana, atau sebagainya. Contoh pada cerpen, meskipun kita orang tak punya, tapi kita harus tetap berusaha untuk mendapatkan sesuap nasi ya nak. Nah, meskipun, bisa juga bagaikan. Nah, jadi membandingkan sesuatu secara eksplisit. Nah, yang majas selanjutnya yaitu metafora. Metafora adalah majas yang membandingkan dua hal secara langsung dalam bentuk yang kiasan atau tidak nyata, singkat tanpa konjungsi. Nah, misalnya bunga desa, buaya darat, jantung hati, kambing hitam, dan sebagainya. Contoh, Eko selalu saja mencari kambing hitam dari masalah yang ia hadapi. Maksudnya, kambing hitam ini bukan kambing yang berwarna hitam, tapi dia mencari kesalahan orang lain agar orang lain itu yang menjadi tersangkanya. Jadi menutup-nutupi kesalahan kita yang dilemparkan kepada orang lain. Majas ketiga adalah personifikasi. Personifikasi yaitu bahasa kiasan atau bahasa yang tidak nyata yang menggambarkan benda mati seolah-olah memiliki sifat hidup atau sifatnya manusia. Misalnya, daun kelapa melambai-lambai, pasir berbisik, langit menangis, dan sebagainya. Contoh, sepi gelap mencekam, hanya tersisa tubuh yang dipeluk malam, menggigil kedinginan. Tubuh yang dipeluk. Nah, dipeluk itu merupakan sifat manusia. Tubuh tidak bisa memeluk malam. Nah, yang terakhir yaitu hiperbola. Majas yang mengandung makna melebih-lebihkan sesuatu. Tujuan dari penggunaan majas hiperbola ini dalam cerpen tentu saja untuk meningkatkan kesan dan pengaruh cerita bagi pembaca. Contohnya, ayahnya bekerja mati-matian memeras keringat. Nah, memeras keringat itu berarti melebih-lebihkan untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Nah, itulah majas yang biasanya digunakan pada karya sastra cerpen. Unsur yang kelima yaitu kata atau kalimat ekspresif. Kata atau kalimat ekspresif ini adalah penggunaan kata atau kalimat yang mampu mengekspresikan atau memberikan efek perasaan pengarang melalui tuturan tokoh, bisa tokoh itu sendiri maupun lawan tokoh. Nah, biasanya menggunakan kata seru, bukan kata tanda seru ya, tapi kata seru, kata serapan atau simbol tertentu. Nah, kata seru itu apa? Contohnya, wah, aduh. Nah, jadi ada kata yang memiliki pengucapan bunyinya itu bisa misalnya menggunakan nada tinggi atau nada rendah. Nah, itulah contoh pada cerpen misalnya. Aku menatap lalu lalang mobil dengan pandangan bingung. Bus yang membawaku pulang ke rumah melaju kencang atau bisa dibilang ugal-ugalan. Jujur, aku bingung. Kejadian di sekolah tadi masih mengganggu pikiranku. Suara rem bus yang kutumpangi rem mendadak memecahkan lamunanku. Nah, ada tanda atau kata seru, inilah contoh
kata ekspresif. Jadi pengucapannya itu bisa berubah menggunakan nada tinggi atau nada rendah sesuai dengan makna atau isi cerpen yang ditulisnya. Itulah penggunaan unsur kebahasaan pada cerpen. Bisa kalian tulis, bisa kalian catat. Semoga penjelasan pada video ini dapat membantu kalian untuk mengenal unsur kebahasaan. Sekian pada video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.